Assalamualaikum, halo semuanya. Waalaikumsalam. Halo. Waalaikumsalam, halo. Perkenalan diri dulu yuk. Kenalin, nama aku Siti Saodatul. Kalian gimana kabarnya nih? Iya, nama aku Sudrajat. Alhamdulillah nih baik. Nama aku Alika, alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. 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 Iya, kita mau ngapain ya ini? Mau ngapain ayo? Aku juga gak tahu Alika. Masa teman-teman lupa? Kita kan mau membahas seputar keremajaan yang kemarin loh. Iya, tentang fase dewasa kan? Iya, betul sekali. Fase dewasa tuh apa sih teman-teman? Kalau menurut aku ya, fase dewasa itu semacam peralihan dari remaja teman-teman yang biasa ditandai dengan berbagai masalah sekitar umur 13 sampai 19 tahun. Nah, pada fase ini tuh tahap pertumbuhan mulai canggung karena mereka berjuang dalam menghadapi berbagai aspek kehidupan. Oh, begitu ya. Aspek kehidupannya apa aja kalau boleh tahu? Jadi gini Alika, setahu aku aspek kehidupannya seperti perubahan hormon, pubertas, tekanan sosial dan orang tua, tekanan pekerjaan dan sekolah, serta masih banyak lagi. Kakak juga masih pusing sih. Iya, betul sekali, Lik. Banyak banget aspek kehidupannya di masa remaja itu. Tapi aku bingung cara mengatasi permasalahannya itu gimana ya? Kalau menurut aku, perubahan fisik pada remaja itu terjadi karena perubahan kadar hormon, seperti perkembangan payudara penuh pada anak perempuan yang membuat canggung tentang dirinya. Begitu juga pada anak laki-laki yang mengalami perubahan seperti perubahan suara dan juga perubahan fisik seperti tumbuhnya jakun, tumbuhnya rambut di beberapa area tertentu, dan masih banyak lagi. Nah, untuk mengatasi masalah ini dimulai dari orang tua tentunya ya teman-teman, dalam menyadari atau membuat semangat akan perubahan tersebut, seperti menjelaskan bahwa normal bagi tubuh remaja untuk berubah, membantu dalam beradaptasi, dan mengarahkan mereka untuk tetap sehat melalui diet bergizi dan olahraga. Karena hampir semua manusia mengalami fase remaja ini. Selebihnya gitu sih teman-teman. Oh, gitu ya, Lik. Terus aspek lainnya gimana? Nah, aspek yang kedua yaitu perubahan dan masalah emosional, di mana hormon mempengaruhi anak remaja secara fisik dan emosional. Kan kita tahu ya, masa remaja itu usia antara masa dewasa dan masa anak-anak, yang sering bingung nih akan tanggung jawabnya sendiri. Misalnya, perasaan seksual muncul pada anak-anak yang memicu masalah emosional. Tapi ini hal yang normal kok. Nah, cara yang tepat untuk mengatasi masalah emosional tersebut yaitu dengan memberi pengertian dan kebebasan dalam mengurus diri mereka sendiri. Mendorong mereka untuk berolahraga karena aktivitas fisik membantu menjaga kadar serotonin, dan membiarkan mereka bicara dan mendengarkan tanpa menghakimi, serta menghindari memberi mereka nasihat ketika mereka belum siap. Oh begitu ya kak. Tapi Alika suka lihat ya, ada remaja yang menggunakan beberapa zat aditif berbahaya. Itu cara menanganinya gimana ya? Iya, betul, Lik. Kayak di TV dan di jalanan suka ada berita remaja dengan zat berbahaya. Kalau kata Datul, penggunaan dan penyalahgunaan zat pada remaja itu karena masalah terhadap tanggung jawab dirinya sendiri. Faktornya tuh seperti tekanan dari temannya untuk mulai merokok dan minum alkohol atau menggunakan narkoba. Biasanya dimulai untuk sensasi atau terlihat keren, tapi lama-lama
menjadi kebiasaan jika tidak terkendali. Justru kandungan dari rokok, alkohol, obat-obatan, dan steroid anabolik dapat meningkatkan godaan untuk mencoba zat terlarang. Cara mengatasi hal ini kembali lagi ke orang tua dan dirinya sendiri dalam menjaga perilaku, perbuatan, nafsu makan, pola tidur yang mendorong mereka untuk berbicara jujur, memberitahu masalah yang terjadi, atau jika semakin parah membawanya ke pihak yang ahli dalam hal seperti dokter dan psikolog, serta menghindari melakukan tes narkoba. Hal karena itu dapat dianggap konfrontatif dan mengancamnya. Wih, kakak jadi tahu nih dampak buruk dari zat berbahaya itu. Terus, terkadang di dunia pendidikan juga masih banyak nih remaja yang masih kurang dalam membuka diri. Itu kenapa ya? Iya kak, betul. Terbentuknya diri seseorang dilihat dari rasa percaya dirinya. Nah, ini tuh termasuk ke dalam fase terakhir remaja, yaitu aspek tantangan pendidikan. Contohnya, pada penampilan fashion di sekolah, karakteristik teman, acara pesta, ya kan? Tekanan prestasi akademik seseorang, izin masuk ke perguruan tinggi, dan masih banyak lagi bisa membuat seorang remaja mengalami stres atau murung dalam menghadapi kehidupannya. Tapi jangan jauh-jauh ya, kita aja yang mau meranjak dewasa kadang suka jenuh atau pusing gitu kalau misalnya lagi ngerjain tugas. Terus kegiatan eskul atau organisasi ditambah dengan pekerjaan rumah yang menurut aku sih itu lumayan banget. Asli ihlik, apalagi kalau udah ngejar deadline, suka kayak dagdikduk gitu, hehe. Waduh, ya juga sih. Tapi menurut kakak, itu adalah hal yang wajar dan kembali pada lingkungan seperti orang tua, teman, dan juga kitanya sendiri dalam mengatasi masalah tersebut. Contohnya, orang tua perlu mendukung aspirasi anak untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi karena yang mereka butuhkan adalah dorongan untuk berprestasi. Kita juga perlu berolahraga supaya suasana hati baik dalam kepenatan. Dan yang paling penting, gunakan porsi kegiatan yang sesuai di masa remaja. Karena di fase ini masih belum memiliki kapasitas paru-paru yang cukup dari orang dewasa dan lebih cepat lelah daripada orang dewasa. Oh begitu ya kak. Alhamdulillah, Alika sekarang jadi lebih paham nih arti dari fase remaja ini. Iya, sama Datul juga. Alhamdulillah, bermanfaat banget. Iya sama kok, ramai juga ya sharing session ini. Iya kak. Mungkin lain waktu kita bisa berbincang lagi ya seputar keremajaan. Iya, siap. Terima kasih semuanya. Siap, terima kasih kembali semuanya. Terima kasih juga. Kakak duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.